mantan Bapak Jenderal ini dulu masih aktif, nggak berani bilang tumpas. Sekarang udah pensiun, udah gigi ompong, mau ditumpas gigit pakai apa? Benar nggak Pak? Kan udah pensiun, kalau udah gigi ompong, mau digigit pakai apa? Dulu masih ada gigi aja nggak bisa gigit. Tumpas itu Pak Jenderal gigi ompong, sudah pensiun, tumpaslah OPM sana. Benar nggak? Setuju nggak? Ya. Tumpaslah OPM Papua Merdeka sana. Tolonglah Jenderal Gigi Ompong yang udah pensiun. Kamu sana, kamu tumpas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun ya. Kemarin sempat viral tentang tantangan Bapak Hercules yang menentang para purnawirawan yang katanya mengatakan bahwa dia tidak takut sama sekali. Bahkan Bapak Hercules mengatakan Bapak Sutioso, Surya Putana, Bapak Haji Nurmantio, dan bahkan dia menyerang Deddy Mulyadi ya, yang tentu saja Deddy Mulyadi mempunyai visi misi akan memberantas ormas, dan secara di atas kertas mungkin ini akan sangat sulit karena mengingat ormas sudah mendarah daging sejak era tahun 80-an, terutama GRIP yang memang secara fakta ya bahwa Bapak Hercules mempunyai jasa ya, kita harus tidak melupakan hal itu. Tetapi amat disayangkan jika seorang atau ketua ormas, bahkan ormas itu seolah-olah dia itu amat sangat penting dan melebihi negara, dan seolah-olah mengatur para pejabatnya ya, atau mantan purnawirawan gitu ya, dan seolah-olah dia hanya sebuah jabatan pesanan yang membela oknum tertentu yang memesannya ya. Jadi inilah pesan dari Bapak Nurmantio yang mengatakan secara ultimatum kepada Bapak Hercules. Kita langsung saja saksikan videonya guys ya. Para purnawirawan ini adalah orang-orang gila Pak. Satu orang gila, yang kedua orang-orang penakut dan sangat takut. Ini dulu yang perlu dipahami. Gilanya apa? Para purnawirawan ini adalah gila sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu satu poin. Yang kedua, para purnawirawan ini juga jiwa korupsinya tinggi, sangat mencintai presiden kita Pak Prabowo. Itu latar belakang. Yang kedua, para purnawirawan ini penakut. Takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena semua purnawirawan ini pernah bersumpah secara pribadi. Yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Yang beragama Islam, demi Allah saya berjanji pribadinya akan selalu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai dia mati, sumpah ini masih berlaku pada dirinya sendiri. Nah itu. Kemudian takut juga perjuangan yang selama ini dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan ini yang berliku-liku itu akan terjadi kekacauan dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Tentu sama-sama kita sudah paham bahwa dengan terjadinya perang Ukraina, bahkan terakhir Presiden Putin memerintahkan untuk melakukan serangan dan menyiapkan nuklir. Yang kedua adalah perang dagang antara China dengan Amerika. Sehingga kita ini hidup dalam hutan rimba, persaingan perdagangan yang sangat keras, yang kalah akan hancur. Sepintas kita melihat, memang aman-aman saja kita ini. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, negara kita ini baru bisa menjual sumber daya alamnya saja, dan menjadi pasar. Kemudian yang menakutkan, finansial menurun, nilai tukar rupiah pelan-pelan merosot. Ini kan indikasi. Maka saya mengatakan bahwa kita melihat ini adalah satu kesatuan. Saya tidak membela siapapun juga, karena membela secara hukum, Bung Rabi sudah, Bang Diri juga sudah nyampaikan. Tapi ini adalah kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu kekhawatiran saya. Saya selama 2 bulan lebih nggak pernah bicara dimanapun juga. Depan publik baru tadi sama hari ini. Kenapa?
Karena hutan rimba itu kalau kita tidak siap, maka kita akan menjadi bangsa pasar raja yang akan habis. Kita ini hidup dengan kos yang sangat besar untuk produksi. Tetapi kita menghasilkan high quality. Kemudian high price. Bagaimana bisa bersaing? Karena kenapa? Kita ini penuh dengan premanisme yang berkedok ormas. Kita penuh dengan mafia. Mafia hukum, mafia politik, mafia tanah, mafia ekonomi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, selanjutnya lagi korupsi. Saya pikir kita sepakat masalah ini kan. Nah, dalam konteks seperti ini, kita melihat apa yang disampaikan oleh para purnawirawan itu adalah pernyataan sikap. Tidak ada paksaan apapun juga. Dan pernyataan sikap ini sudah dihitung benar-benar bentuk kecintaan kepada negara. Tidak memaksakan presiden harus mencopot, tidak. Dan pernyataan sikap ini jangan melihat nomor 8 secara berurutan. Ada pertimbangan Undang-Undang Dasar 45 tidak kembali, tetapi ada semacam amandemen. Itu sangat bagus berdasarkan perkembangan karena sudah 25 tahun lebih kan gitu. Oke ya, dari sekilas tentang pernyataan Pak Gatot Nurmantio yang mengatakan Indonesia banyak kasus premanisme yang mengatasnamakan ormas, di mana para ormas tersebut bersikap seolah-olah mereka itu melebihi pejabat dan seolah-olah pejabat penting yang mengatur dinamika politik Indonesia. Bahkan mereka dengan bersikap seolah-olah bahwa mereka itu mempunyai hak untuk ikut campur dalam masalah-masalah peraturan di negara Indonesia atau daerah yang mereka miliki, tempati. Karena apa? Karena contoh misalnya mereka menyegel sebuah perusahaan tanpa persetujuan pihak-pihak yang berwajib seperti pejabat-pejabat di daerah tertentu ya. Misal mereka menyegel karena mungkin menuduh ada sebuah kebijakan yang melenceng ya. Padahal tentu saja itu bukan hak mereka ya. Tentu saja ini menjadi hak kepala daerah masing-masing yang kemudian akhirnya yaitulah preman yang berkedok ormas dan mereka tak segan-segan meminta tunjangan hari raya kepada sebuah perusahaan. Mereka seolah-olah mempunyai peran di dalam perekonomian mereka. Padahal tentu saja para ormas tersebut perannya ya sekedarnya nggak terlalu berpengaruh ya. Dan tentu saja ini amat disayangkan. Karena apa? Ini sudah banyak kasus-kasus yang lain ya yang harus disikapi secara serius, antaranya para koruptor, terus banyak kasus yang lain, dan ormas malah justru menambah masalah karena mereka melakukan tidak sesuai dengan visi dan misi mereka ya, dengan membantu masyarakat menertibkan sebuah peraturan, tetapi malah justru membuat tambah runyam. Dan oke lah ya, mungkin ini tidak sesuai dengan apa sesuai visi dan visi ketua mereka, tetapi seperti apa yang kita tahu secara umum memang tingkah dari para anggota ormas ya seperti itu. Misalkan mereka tidak dikasih lahan parkir dan mengatasnamakan karena mereka tidak bisa memberi makan, hanya menyerang rumah makan atau usaha tertentu gitu ya. Padahal masih banyak pekerjaan yang lain selain menjadi juru parkir yang mengatasnamakan ormas. Jadi amat disayangkan ya. Cukup sekian ya video kali ini. Semoga menambah dunia kawasan politik dan sampai jumpa di video selanjutnya.